Halo sobat-sobat UN3D sekalian, jumpa lagi dengan gue Om Bagus di sini. Jadi kali ini gue bakal ngelanjutin kira-kira apa aja sih kesalahan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan interview kerja buat kalian yang misalnya fresh graduate atau yang umum, tapi terutama buat kalian yang punya kepribadian yang introvert. Karena gue di sini adalah seorang introvert yang pernah di bidang HR, biarpun nggak di rekrutmen, tapi at least gue pernah ngurusin wawancara dan ya kalian bisa ambil manfaatnya dari video ini kan. Jadi buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa buat subscribe channel ini. Buat kamu yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa juga buat like videonya, share ke temanmu yang kira-kira membutuhkan, aktifkan juga notifikasi buat mendapatkan notifikasi konten-konten semacam ini selanjutnya ya. Oke, jadi sebelum video ini gue mulai, perkenalan dulu, nama gue Bagus. Jadi gue biasa bahas soal konten-konten pendidikan, karir, keuangan personal, dan juga psikologi positif ya. Kalau kamu suka konten-konten macam ini, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Jadi gue bakal bahas nih, kira-kira apa aja sih pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang kira-kira sering juga dijawab salah sama kalian, para introvert. Dari yang pertanyaan pertama paling umum banget, kegagalan apa yang pernah kamu lakukan? Kegagalan saya tuh sebenarnya banyak ya Pak ya. Cuman mungkin yang mau saya cerita itu, saya semenjak lulus sudah setahun ini nggak pernah dapat pekerjaan Pak. Mungkin itu ya kegagalan saya, karena saya jadi beban keluarga sekarang. Terutama waktu kondisi pandemi kayak gini kan susah cari pekerjaan aja ya Pak. Jadi saya merasa ya kegagalan saya itu ya jadi beban keluarga Pak. Jadi di sini ini sering banget jadi pertanyaan jebakan ya. Ya karena yang namanya kegagalan itu kan wajar buat dilakukan. Yang nggak wajar itu kalau suatu kesalahan terjadi berulang kali. Itu namanya udah orang yang bodoh yang masuk ke lubang yang sama berulang kali. Itu udah menjadi suatu hal yang sangat dihindari untuk perekrut ya. Jadi jangan sampai kamu terlihat sebagai orang yang seperti itu. Intinya kamu berikan saja kegagalan kamu yang wajar, jangan terlalu fatal, dan kamu juga menunjukkan bahwa kamu itu tipe orang yang bisa menyelesaikan permasalahan yang kamu buat sendiri. Itu sebenarnya selain mengurangi resiko kamu terlihat buruk, itu juga bisa munculkan bahwa kamu itu tipe orang yang solutif atau bisa menyelesaikan masalah. Contohnya seperti ini. Mungkin saya pengen cerita ya, jadi ini kesalahan terjadi itu sebenarnya waktu saya masih sekolah dulu. Saya itu orang yang sangat percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggris saya. Jadi ketika ada ujian UTS atau UAS bahasa Inggris, itu menurut saya itu suatu hal yang sangat tidak menantang. Bahkan saya sering banget sebelum ujian bahasa Inggris itu nggak belajar sama sekali, cuma tidur-tidur aja dan ya udah. Jadi saya menghadapi H-1 ujian tanpa belajar karena merasa udah cukup pinter buat bisa mengerjakan hal itu. Dan waktu di kelas kenyataannya memang sih saya bisa ngerjain soal yang diberikan sama guru saya. Tapi karena sifat saya yang egonya terlalu tinggi ya, terlalu melambung ke langit. Jadi saya melihat soalnya itu kok gampang banget. Ya udah saya kerjain semua, terus tidur nunggu waktunya diperbolehkan keluar dari kelas. Ternyata ada satu halaman soal yang paling belakang itu yang kelewat dan saya nggak baca. Saya sadar sih itu lembar jawabannya panjang banget ya, tapi jawabannya cuma segini. Menurut saya ya nggak ada apa-apa lah, wajar-wajar aja soalnya kayak gitu. Tapi ternyata saya baru sadar kalau ada soal tambahan atau soal yang kelewatan itu ya di waktu yang sudah mepet banget sama waktu akhirnya, waktu soalnya harus dikumpulin. Dan kenyataannya saya nggak selesai. Menjadi pelajaran buat saya buat nggak meremehkan apapun yang biarpun menurut saya sendiri itu wajar buat diremehin. Tapi saya nggak akan meremehkan apapun, siapapun, dan alasannya sebagaimanapun saya nggak bakal ngeremehin lagi. Dan saya juga berjanji bakal ngecek semua hal yang biarpun menurut saya itu tidak berbahaya dan ya suatu hal yang remeh, tapi saya berjanji buat ngecek semua hal yang perlu dicek. Nah dari situ kan kelihatan ya kamu melakukan suatu kesalahan, tapi di situ kamu juga melihat sebenarnya apa yang bisa diperbaiki dari diri kamu karena melakukan kesalahan itu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, jangan terlalu memberikan kesalahan yang fatal dan tidak bisa diperbaiki lagi. Berikan suatu kesalahan yang konstruktif buat perkembangan pribadi kamu. Terus kemudian pertanyaan, sebutkan kelebihan yang kamu miliki. Kelebihan saya, kalau kekurangan banyak sih Pak. Cuman saya mau cerita kelebihan apa ya? Ya paling saya tuh orangnya jujur Pak. Jadi saya nggak suka banyak palsu aja Pak. Saya jadi yang Bapak lihat di depan Bapak ini ya keaslian. Jadi ya mungkin saya kelebihannya ya jujur. Itu aja mungkin Pak. Jadi ini sebenarnya mirip sama pertanyaan yang coba deskripsikan diri kamu yang tadi ya. Jadi ini memang kalau bisa tunjukkan apa sih kata-kata istimewa atau kata-kata kunci yang menunjukkan kelebihan dirimu.
Jadi jangan juga kelihatan kamu itu lagi nyombong ya, itu juga nggak bagus. Jadi kalau bisa tunjukkan yang wajar tapi mendeskripsikan dirimu sendiri. Misalnya mirip ya sama yang tadi ya, saya tipe orang yang bekerja keras, selalu menyelesaikan tugas tepat waktu dan di atas target yang dipersyaratkan. Saya tipe orang yang bisa bekerja sama dengan tim dan saya komunikator yang baik. Biarpun saya sendiri adalah seorang yang introvert, karena saya seorang yang introvert tersebut, saya menjadi pribadi yang detail dan tipe orang yang suka berpikir. Jadi kurang lebih kayak gitu, mirip sama yang awal tadi ya. Cuman di sini kita memberikan tekanan sebenarnya kelebihannya seperti apa dan tidak sekedar kekuatan-kekuatan, dan kalau bisa dikasih bukti ya, kurang lebih kayak gitu. Terus kemudian ada pertanyaan, sebutkan kelemahan diri kamu. Kelemahan saya ya Pak ya, kelemahan saya banyak Pak. Ya saya orangnya pemalas, terus suka menunda-nunda pekerjaan, terus nggak pinter cari uang, terus kalau di game itu suka jadi beban tim, ya kayak gitulah Pak kira-kira kekurangan saya. Nanti saya cari lagi kalau masih kurang Pak kekurangannya Pak. Jadi pertanyaan ini itu biasanya orang nggak mau jawab karena takut dijebak, tapi intinya sebenarnya jawab aja, tapi jangan yang terlalu fatal kayak yang tadi. Dan kalau bisa kamu menunjukkan apa yang akan kamu lakukan buat menutup kelemahan itu. Jadi ya mirip sama yang tadi. Buktikan kalau kamu itu memang manusia, tapi buktikan juga kalau kamu itu tipe orang yang solutif. Contohnya, saya itu orang yang pekerja keras banget, sehingga saya itu suka melupakan apa yang ada di samping kanan kiri saya. Itu membuat saya itu menjadi tipe orang yang cuek, biarpun tidak dapat dipungkiri karena itu saya merasa saya sebagai pribadi yang efisien dan efektif, tapi ya tidak bisa dipungkiri karena kepribadian saya itu saya menjadi tipe orang yang membosankan ya buat kebanyakan orang, karena ya kerja, belajar, nggak pernah ngajak liburan, nggak pernah ngajak keluar. Tapi saya sendiri merasa memang sih ada yang perlu diperbaiki dari diri saya. Mungkin saya lebih perlu sering keluar, membuka wawasan saya, bertemu dengan orang baru, sehingga saya tetap bisa mendapatkan faedah dari kepribadian saya yang kebanyakan orang bilang itu membosankan. Tapi sifat membosankan dari diri saya itu bisa dibuang jauh-jauh dengan berkenalan dan berinteraksi dengan lebih banyak manusia di luar sana. Jadi kurang lebih kayak gitu, kelemahan yang nggak terlalu fatal tapi juga bisa menunjukkan kelebihannya. Dan kalau bisa, solusinya kira-kira apa sih yang membuat orang itu menjadi, oh ini sebenarnya kelemahan yang tidak terlalu fatal karena orang ini bisa memperbaiki kelemahan dirinya sendiri. Terus ini pertanyaan yang biasanya muncul buat calon-calon leader ya, atau bahkan mungkin orang biasa juga ditanyain ya. Jadi apa sih pandangan diri kamu ketika kamu sudah ada 5 tahun ke depan di perusahaan ini? Pandangan saya di perusahaan 5 tahun ini, saya tahun ini keterima kerja aja alhamdulillah Pak. Kalau disuruh minta 5 tahun ya paling saya masih di sini sih Pak. Ya semoga saya tercapai ya kinerjanya sehingga nggak ditendang dari perusahaan. Tapi kalau ditanya 5 tahun jadi apa, ya paling saya masih mengerjakan apa yang perusahaan minta buat saya kerjain sekarang ini sih Pak. Ya, karena saya masih ada di perusahaan aja ya alhamdulillah buat saya Pak. Jadi ini pertanyaan tuh ya kadang menjebak ya. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin jawabnya simpel. Tapi sebenarnya untuk orang-orang yang misalkan setingkat saya saja yang milenial, itu melihat ini harus dijawab dengan baik. Karena mencari orang pintar itu gampang sekarang. Yang susah itu mencari orang yang punya attitude yang baik buat bisa bekerja sama dengan tim dan juga punya rasa ingin membangun perusahaan bersama dengan anggota timnya ya. Jadi tetap aja mungkin kamu memang tipe orang yang bukan leader ya, tapi intinya tetap berikan jawaban bahwa kamu itu ingin tetap berkontribusi buat perusahaan ini dan besar bersama perusahaan ini. Contoh jawabannya ini simpel banget. Pandangan saya secara pribadi kira-kira dalam waktu 5 tahun bekerja buat perusahaan ini, tentu saja saya ingin memberikan kontribusi yang lebih buat perusahaan ini, sehingga dalam pandangan saya dan bayangan saya ingin memegang jabatan atau posisi yang lebih strategis sehingga bisa memberikan keputusan yang lebih bermanfaat lagi dan memiliki dampak yang lebih besar buat perusahaan ini, sehingga ketika saya berkembang besar, perusahaan ini juga ikut berkembang besar, sehingga selain saya mendapatkan pengalaman yang lebih baik untuk diri saya secara pribadi, perusahaan ini juga mendapatkan apa yang seharusnya perusahaan ini dapatkan bersama saya, yang saya yakin saya bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini di masa depannya. Terus kemudian ada pertanyaan, apa sih arti kesuksesan buat diri kamu secara pribadi? Sukses buat saya itu keterima di perusahaan ini aja udah sangat sukses Pak. Jujur Pak, ini saya nggak bohong loh Pak. Ini salah satu keunggulan saya itu ya jujur. Jadi kalau saya ditanya kesuksesan, keterima di perusahaan ini aja udah sukses buat saya Pak. Nah di sini ini sebenarnya mirip sama prestasi yang tadi ya. Jadi keberhasilan itu jangan dibandingkan saya bisa membuat perusahaan startup tervaluasi sebagai unicorn, itu udah keberhasilan yang luar biasa, tapi hanya 1% di muka bumi ini yang bisa kemampuan seperti itu. Gambarkan keberhasilan itu suatu hal yang kecil aja, nggak usah yang wah, nggak usah yang besar, itu nggak perlu. Berikan yang wajar saja. Jadi misalnya nih,
filosofi saya buat menjalani hidup itu memang sih kita harus bekerja, dan kita nggak bisa melupakan sebenarnya kita bekerja untuk mencari uang sehingga kita bisa menafkahi kebutuhan hidup kita dan juga keluarga kita. Tapi filosofi hidup saya itu adalah bekerja untuk mencari kebahagiaan, sehingga kebahagiaan yang saya terima dan juga kebahagiaan yang saya lihat dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi keberhasilan menurut saya itu adalah ketika saya berbahagia atau membuat orang lain turut bahagia. Apalagi ketika saya bisa membuat orang-orang terdekat saya tersenyum puas atas apa yang sudah saya lakukan. Itu adalah definisi keberhasilan menurut saya. Jadi itu tadi, nggak perlu terlalu konkret ya, karena keberhasilan itu kan suatu hal yang luas ya. Misalnya saya bisa jadi direktur di perusahaan ini, maka saya bahagia. Ya itu ambis banget sih, cuman ya realistis aja. Berapa orang yang direkrut dari perusahaan itu setiap tahunnya, dan kamu tuh orang keberapa mau jadi direktur tuh bahkan lebih kecil dari 1% kemungkinannya kan. Jadi ya sudah, berikanlah definisi-definisi yang menurut kamu benar, tapi jangan terlihat sebagai seseorang yang membosankan. Jadi ya kurang lebih kayak gitu jawabannya. Oke, jadi itu kira-kira kesalahan jawaban pertanyaan interview dari gua. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kira-kira kamu bingung jawabannya apa, tulis aja juga di komentar. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa buat like videonya. Kira-kira merasa konten ini bermanfaat buat teman kamu, jangan lupa buat share videonya. Subscribe kalau kamu belum subscribe. See you in the next video. Bye-bye.